Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Kak. Oke, tepuk semangatnya dong. Oke, sebelum memulai materi yang akan kita bahas hari ini, terlebih dahulu kita membaca Doa. Oke, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang macam-macam dan jenis penyakit pada sistem pencernaan manusia. Seperti yang kita ketahui, sistem pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Ya, di mana semua organ tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Fungsi utama dari sistem pencernaan yaitu sebagai pencerna nutrisi tubuh. Ada beberapa penyakit yang dapat mengancam sistem pencernaan, yaitu sebutkan: Diare, gastritis, mah, konstipasi atau sembelit, hemoroid atau abdistris, tukak lambung, radang, usus buntu, sariawan, dan cacingan. ya, cacingan. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, diare. Diare merupakan salah satu gangguan sistem pencernaan yang banyak dialami, di mana gangguan pencernaan ini akan membuat perut terasa mulas Dan fase penderita menjadi encer. Gangguan ini terjadi dikarenakan selaput dinding usus besar mengalami iritasi. Salah satu yang menyebabkan diare yaitu seperti mengonsumsi makanan yang tidak higienis atau mengandung kuman, sehingga dengan begitu gerakan peristaltikus terjadi tidak terkendali, serta di dalam usus besar tidak terjadi penyerapan air. Dan yang kedua yaitu gastritis. Gastritis merupakan penyakit atau gangguan di mana dinding lambung mengalami peradangan. Gangguan ini disebabkan karena kadar asam klorida atau HCl terlalu tinggi. Hal yang dirasakan ketika terkena gastritis seperti apa? Hilang nafsu makan, cepat merasa kenyang ketika sedang makan, perut kembung, muntah darah. Penyebab penderita gastritis ini seperti apa sih? Penyalahgunaan obat-obatan, Iya, pertambah usia, konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Yang ketiga, membahas tentang MAG. MAG merupakan penyakit yang dialami oleh banyak orang yang biasanya pola makan mereka tidak teratur. MAG merupakan gangguan atau penyakit sistem pencernaan yang ditandai adanya rasa perih pada dinding lambung yang dirasakan ketika kita terkena penyakit MAG, yaitu ditandai dengan adanya rasa mual dan perut kembung. Yang keempat itu konstipasi atau sembelit. Sembelit merupakan salah satu gangguan pada sistem pencernaan, di mana seseorang yang terkena tersebut akan mengeluarkan fases yang keras. Gangguan ini disebabkan karena usus besar menyerap air terlalu banyak. Sembelit disebabkan karena kurang mengonsumsi makanan yang berserat, seperti misalkan itu buah, sayur, atau kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar. Yang kelima, hemoroid atau wasir. Wasir yaitu pembekakan berisi pembuluh darah yang membesar. Biasanya kebanyakan hemoroid yaitu penyakit ringan serta tidak menimbulkan adanya gejala. Jika saja seseorang terdapat gejala wasir, maka hal yang sering terjadi itu adalah
adanya pendarahan setelah buang air besar di mana dengan warna darah merah terang. Jadi ya, saya sebutkan tadi, adanya pendarahan setelah buang air besar di mana dengan warna darah merah terang. Yang kedua, adanya benjolan yang tergantung di luar anus. Biasanya benjolan tersebut harus didorong kembali ke dalam anus setelah melakukan buang air besar. Yang ketiga, adanya rasa gatal di sekitar anus. Yang keenam, appendicitis. Appendicitis merupakan gangguan sistem pencernaan yang mana umbai cacing atau usus buntu mengalami peradangan. Appendicitis ini biasanya terjadi ketika ada sisa-sisa makanan yang terjebak serta tidak bisa keluar di umbai cacing, sehingga lama-kelamaan umbai cacing tersebut akan menjadi busuk serta akan menimbulkan peradangan yang menjalar ke usus buntu. Yang ketujuh yaitu tukak lambung. Tukak lambung merupakan keadaan di mana dinding lambung terluka. Gangguan ini disebabkan karena terkikisnya lapisan dinding lambung itu sendiri. Yang kedelapan, radang usus buntu. Sama-sama ya. Gangguan atau penyakit usus buntu terjadi karena usus buntu terinfeksi oleh bakteri. Radang usus buntu terjadi karena lubang antara usus buntu dan usus besar tersumbat oleh lendir atau biji cabai. Yang kesembilan yaitu sariawan. Siapa tahu di sini penyakit sariawan kan? Semua tahu toh? Ya, baca ya Mei, sariawan itu apa? Sariawan merupakan gangguan sistem pencernaan yang biasanya muncul sekitar mulut. Ya. Ketika kita mengalami gangguan ini, maka ketika kita makan akan merasakan perih. Ketika kita mengalami gangguan ini, maka ketika kita makan akan merasakan perih. Sariawan terjadi karena panas dalam rongga lidah atau rongga mulut. Yang ke-10 yaitu adalah cacingan. Penyakit cacingan sudah tidak asing lagi di tengah-tengah masyarakat. Hal ini disebabkan karena hampir 80% orang Indonesia mengalami penyakit cacingan. Penyakit ini biasanya lebih banyak terkena pada anak-anak, namun bukan berarti orang dewasa tidak terkena. Anak-anak lebih gampang terkena cacing dikarenakan anak-anak tersebut ketika bermain akan sembarang memegang apapun dan memakan apapun yang menyebabkan cacingan. Iya, kalian sudah paham kan tentang macam-macam dan jenis penyakit pada sistem pencernaan manusia? Iya, paham Kak. Ya. Dan hari ini terakhir kita menjelaskan jenis penyakit pada sistem pencernaan manusia. Hari ini kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.